ya, tapi paling senang sekali kita bisa berkumpul dalam satu kegiatan yang alhamdulillah saya diterima dengan baik di Forum MGMP IPS SMP Kabupaten Karawang. Bapak dan Ibu sekalian, kami datang ke sini dengan satu tujuan ya, yaitu yang pertama adalah ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu khususnya di forum ini, yaitu kegiatan yang disebut dengan PBG. Barangkali ini bukan satu lembaga yang baru, karena dulu itu sudah pernah ada yang namanya TLC ya Bu, ya, Teacher Learning Center, dulu ada di Dinas Kabupaten Karawang dari Sampurna Foundation ya. Nah Bapak dan Ibu, perkenalan singkat, barangkali ada sebagian teman-teman saya yang sudah saya kenal, tetapi untuk yang baru barangkali saya guru SMA 1 Karawang, lahir di Karawang. Pengalaman saya untuk di Kabupaten Karawang, saya pernah mengikuti Gurpres untuk tingkat SMA peringkat 3 tahun 2012 kalau nggak salah. Kemudian fasilitator Direktorat SMA sampai hari ini. Saya bergabung dengan Direktorat SMA dari 2011. Kemudian Ketua MGMP khususnya Ekonomi Kabupaten Karawang. Dan di PBG saya sebagai pengelola. Ya. Kemudian ini rekan saya yang sangat manis ya, Bu Siti Aisyah. Beliau di PBG memilih sebagai guru inti. Karena di PBG juga ada opsi mau jadi pengelola atau mau jadi guru inti. Ya, kalau jadi guru inti berarti nanti akan mobile terus memberikan pelatihan ke pelosok Kabupaten Karawang. Kemudian ini rekan saya satu sekolah, Bu Nur Suryana. Backgroundnya beliau adalah bahasa Indonesia. Itu saja barangkali Ibu Bapak perkenalannya. Dan sekarang untuk memecahkan suasana, Bu Nur Suryana akan memimpin untuk IT apa? Betul. Nah, sayangnya kita ubah. Pertama, kita ubah menjadi kata halo. Ketika Bapak Ibu menyanyikan hello, ya, seperti simbol menelpon, hello. Lalu baris kedua, hola dilambaikan, sambil digoyang-goyangkan. Yang ketiga, moshi. Kita tangan di perut, menunjuk, moshi seperti salam orang Jepang ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, tahu ya. Nah yang terakhir, apa kabar? Apa kabar ini salam orang Indonesia. Cantumkan dua tangan di depan dada. Nah bertemu Bapak Ibu berdua berpasangan, nanti saling berhadapan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya. Kita coba ya. Sambil bernyanyi nanti. Sambil bernyanyi. Oh iya, ada Bapak sendiri. Mari. Gabung Bapak Ibu. Iya. Silakan masuk Ibu. Ya. Selamat datang di acara Forum MGMP IPS. Kita coba dulu ya. Kita coba ya. Masih hafal kan nadanya ya? Yuk kita coba. 1, 2, 3. Hello, hola, mosi, apa kabar? Kita senyum loh Bapak Ibu, sambil senyum. Ya, tapi sudah bisa ditangkap ya? Yuk, kita mulai. Nanti baris yang kedua, apa kabarnya kita ganti jadi rumah halaman. Nadanya ini aja, nada matahari terbenam. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, hadaman. Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, hadaman. Kepada bapak-bapak ya, menahan untuk tidak merokok di ruangan. Kemudian
Kemudian apabila ada panggilan, barangkali bisa keluar dulu dari ruangan. Ya. Dan kalau ibu bapak ada izin untuk meninggalkan ruangan, boleh nanti konfirmasi ke Bu Anissa. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, bapak dan ibu boleh menanyakan. Jadi pada saat saya menyampaikan materi dan teman saya juga menyampaikan materi, ketika ada yang mau ditanyakan boleh. Ya. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, materi yang pertama yaitu pembuatan soal hot. Barangkali ini tidak asing ya, betul nggak? Sering nggak mendengar tentang soal hot ya? Dan saya yakin ini juga pasti sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian nanti materi kedua kan dilanjutkan oleh Bu Aisyah, yaitu dengan memindahkan soal ini ke dalam satu aplikasi online. Ya. Dan yang terakhir, Bu Nur Sujana akan memberikan materi tentang analisis soal. Bagaimanakah soal itu yang sudah kita buat ya sesuai dengan kaidah penulisan soal. Kemudian setelah hasilnya dikerjakan oleh peserta didik, kita analisis lagi manakah soal yang memiliki daya serap tinggi, daya serap rendah, manakah pengecoh yang tidak berfungsi dan sebagainya. Nah, untuk sesi pertama Bapak dan Ibu ada beberapa instruksi yang ingin saya lakukan. Yang pertama kita akan berdiskusi secara kelompok ya, sambil saya memaparkan materi kita berdiskusi secara kelompok. Satu kelompoknya mungkin terdiri dari 5 orang ya. Kemudian nanti kami akan membagikan satu lembar kertas ya, dan Bapak Ibu membagi menjadi 4 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3 dan bagian 4 nanti diberi nomor ya. Kemudian untuk bagian 1 tuliskan topik yang saya akan sampaikan yaitu hot. Untuk kotak kedua, tuliskan kata-kata yang berhubungan dengan hot, karena ini bukan materi baru kan. Kemudian untuk kotak 3, tuliskan definisi yang Bapak tuliskan pada kotak nomor 1. Dan kotak 4, buatlah salah satu stimulus yang bisa dijadikan soal hot. Nah, untuk membagi kelompok, saya akan meminta Bapak dan Ibu mulai dari Pan, samping ya, tang, ting, tung, te, stop. Kemudian diulang lagi. Sesuai dengan instruksi tadi, satu kelompok satu lembar saja, tidak semua orang membuat. Ya, baik sudah. Satu kelompok satu lembar saja. Silakan dibagi 4 bagian, 4 kotak. Kasih nomor 1, 2. Boleh disatu, boleh digaris. Oke, hurufnya dihafalkan yang kecil karena kotaknya akan dikuliti. Ya, oke. Tulisnya di ujung aja di atas. 1, 2, 3, 4. Baik, sudah ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu tulis di kotak 1 hot. Ya. Tulisan orang Boleh banget, boleh ya. Hot. Sudah? Ya, selanjutnya ya pada kotak kedua. Sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 sampai 10 saya tulis kata-kata yang berhubungan dengan hot. Yang lainnya bukan syarat. 1, 2, apanya? 5, 6, 7, 8, sebanyak-banyaknya 9, 10. Oke, sudah ya. Nah, definisi tulisan yang ada di kotak nomor 1 sampai 10 saya hitung. 1, Definisi hotnya sih, definisi dari hot. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buatlah satu stimulus tentang hot. 1, 2, sebanyak-banyaknya stimulusnya apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah selesai. Mendengarkan pendapat dari kelompok tuh, anak tuh. Ya, silakan Ibu. Kotak 1 hot, kotak 2 analisis, stimulus, kreatif, aplikasi. Analisis, Stimulus, kreatif, aplikasi. aplikasi. Ada 4 ya? Baik, berikutnya kelompok tong. 1 hot, 2 pertanyaan
mengklasifikasi, membuat ciprat. Baik, terima kasih. Kita kasih plus dulu. Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat pengertian host itu apa? Ya. Tadi dari Bapak dan Ibu sudah menyampaikan bahwa host higher order thinking skill yaitu instrumen. Instrumen itu kan berarti assessment, instrumen penilaian dalam bentuk soal, ya kan? Soal ini harus bisa digunakan untuk mengukur keterampilan tingkat tinggi. Nah, keterampilan tingkat tinggi itu seperti apa? Yang pertama, yaitu keterampilan peserta didik kita untuk bisa memproses. Ketika dia membaca satu stimulus dalam soal host, maka ada satu langkah dimensi kognitif, metakognitif. Nah, berarti untuk dimensi pengetahuan soal host ada pada dimensi metakognitif. Fakta dia sudah tahu, konsep dia udah ngerti, prosedurnya sudah diikuti, akurasi terkolek. Terus, maka metakognitif yang akan muncul, yaitu bagaimana cara mengeksekumen. Itu yang disebut dengan KKO, ya kan? Nah, ini KKO-nya. KKO berarti dimensi pengetahuan yang diharapkan. Kalau begitu karakteristik soal hostnya bagaimana? Yang pertama bisa mengukur, tadi hampir semuanya karakternya udah muncul satu ya. Bisa mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ternyata karakter host itu ada 3. Tidak hanya berpikir tingkat tinggi, tapi kalau Anda berjalan dari rumah, tiba-tiba di tengah jalan, nah seperti ini. Itu kontekstual. Jadi tidak pilihannya sulit nggak? Kan tidak. Saya jawabannya apa? Jawabannya kira-kira apa Pak? Jawabannya Pak, kalau saya ngasih soal seperti itu. Kenapa beberapa website belum menerima sistem pembayaran seperti itu? Bisa nggak jawaban anak beda-beda? Bisa kalau kita buat uraian. Ya kan? Soal host nggak? Coba lihat, membutuhkan keterampilan tingkat tinggi nggak? Ada nggak jawabannya di buku paket? Nggak ada. Kemudian berbasis permasalahan nggak? Iya. Kemudian tidak rutin nggak? Tidak. Itu host. Jadi host bukan soal sulit. Sekali lagi soal host bukan soal sulit. Ya. Dalam 3 buah akuarium. Akuarium pertama ini berisi 1 batang emas dengan air yang sangat mendidih. Lalu di akuarium kedua berisi 2 batang emas dengan 3 ekor piranha. Lalu di akuarium ketiga itu berisi 3 batang emas dengan air keras. Nah, jika kamu diminta mengambil emas tersebut dengan tangan sendiri, emas pada akuarium mana sih yang akan kamu ambil tapi tidak membuat tanganmu terluka? Waktu kamu 10 detik ya untuk menentukan pilihan. Ya, siapa yang mau menjawab? Silakan. Jawabannya diam saja, diam. Lanjut. Bapak Ibu, saya punya ide ya. Yang pertama adalah nih, nama permainannya cuma tepuk waktu. Jadi biar enak, biar enak. Tepuk pagi, iya. Tepuk siang, ya. Tepuk sore tidak ada. Ya, tepuk sore tidak ada. Tepuk malam, tepuk malam. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa konsentrasi. Karena tepuk siang. Tiga kali. Tepuk malam. 2 kali. Oke ya, tepuk malam. Tepuk pagi. Udah gitu aja. Tepuk pagi. Tepuk siang.
Materi kedua namanya tadi sudah buat soal. Soalnya ditaruh di mana? Butuh ya, butuh ilmu. Sekali waktu kita juga harus menyampaikan ke orang lain. Makin lama Bapak Ibu nanti juga pasti akan jadi guru-guru hebat, harus keluar. Terus gimana anak kita? Gampang, lewat soal online. Salah satunya, saya sudah beberapa kali menyampaikan soal online itu apa coba? Ruang belajar. Google Docs. Silakan dilihat ini. Bapak Ibu, saya punya tugas untuk Bapak Ibu adalah 3 hal. Think, pair, and share. Share. Think, pair, and share. Apa itu think? Think, berpikir. Tuangkan dalam tulisan. Yang ketiga, share. Nanti sama temennya sebelah bagikan. Caranya adalah gantian. Bapak bicara, temannya mendengarkan. Temannya bicara, Bapak mendengarkan. Kemudian kalau sudah mengatakan kepada temannya bilang apa? Terima kasih teman. Terima kasih Bapak. Terus balik ya. Yang mendengarkan bilang apa? Ya, terima kasih juga sudah berbagi. Oke, lanjut berikutnya. Tulis yang dipikirkan. Oke, tadi yang dipikirkan apa tuliskan? Ada kertas. Jadi kalau seandainya saya memberikan metode-metode ini bisa dipakai di kelas ya. Termasuk tadi Bu Cucu kasih metode juga bisa dipakai di kelas. Ini contoh dari metode-metode pembelajaran aktif. Berikutnya yang ketiga, share. Bapak Ibu yang ditulis tadi, apapun yang ditulis dari pikiran Bapak Ibu, silakan berbagi. Saatnya berbagi. Berhadapan. Berhadapan. Suaranya jangan nyalakan narasumber. Silakan dibagikan apa yang tadi ditulis. Aplikasi soal atau kumpulan pertanyaan. Dalam berbagai bentuk ya. Dari think, file, and share-nya adalah yang pertama, Quizzes itu adalah semacam web call, diantaranya adalah quiz interaktif yang bisa dipakai dalam pembelajaran di kelas. Berikutnya ada lagi, itu bagi apa tadi? Berbentuk aplikasi. Tepuk tangan dong untuk teman kita. Terima kasih Bu. Kenapa dong ilmunya? Tadi katanya aplikasi, kemudian membuat quiz, bermain. Ada betul nggak nih? Mana? Oh ada. Siapa tahu nggak ditulis? Karena kan tadi tugasnya adalah di kalau tulis. Bu, ada nggak tambahannya Bu? Sama aplikasi untuk membuat dan menayangkan soal. Nah, tadi ada yang bilang quiz adalah membuat quiz, membuat soal. Jadi selain membuat soal, muridnya kalau gurunya membuat soal, muridnya diajak berpikir. Tadi pertama aplikasi untuk berpikir, membuat soal. Berikut lagi. Nah, itu bisa dilakukan sama murid-muridnya sambil bermain, bersama-sama, tapi juga bisa dilakukan sendiri ataupun berkelompok. Dengan ini bisa langsung hari itu juga, menit itu juga, Bapak Ibu langsung dapat laporan. Bayangin kan, itu kelebihan dari sebuah tool itu alat dari teknologi. Ini kalau umur kalau saya, wajahnya masih muda, masih imut. Padahal saya punya banyak email, tapi kenapa saya ingat? Lah itu juga passwordnya, gitu ya. Oke, jadi harus ada tiga-tiganya. Nggak boleh hilang satu pun. Kalau hilang satu pun, jadi nggak? Oke, lanjut. Sekarang langkah membuatnya. Enak, ya harus. Oke, mulai.
browser. Di Google sayangku. Sudah. Tulis dong. Udah. Tampil aja kan. Nanti ada choice user ada nggak? Klik dulu. Pakai Gmail. Jadi pakai Google. Masuk pakai Google. Masuk pakai Google udah. Yang mana ya? Ya. Umi yang mana Umi? Get star. Umi yang mana? Get star. Tulis login. Atau daftar dulu. Ibu udah punya belum? Kalau belum punya berarti sign up atau daftar dulu. Udah punya belum? Sign up. Sign up kalau belum. Sign up ya kalau belum. Oke. Daftarnya pakai Google. Tadi kan kita udah bilang harus punya Gmail. Daftarnya pakai Google. Nah ini nih. Kalau sudah akan keluar tampilan kayak gini. Dua adalah teacher. Ada teacher dua. Ada tiga. Apa aplikasi? Bu Lutfi apa aja? Tampilannya Bu Lutfi. Teacher, student. Nah, pilih ibu jadi apa sekarang? Ya udah. Dari Play Store aja. Teacher. Sok teacher. Klik. Halo teacher. Ya, semester 2 aktif kerjakan itu. Silakan cari kelas 7 semester 2. Materinya beda dari teman sebelahnya. Materinya tidak boleh sama dengan teman sebelahnya. Ya, semester 2 aktif kerjakan itu. Silakan cari kelas 7 semester 2. Materinya beda dari teman sebelahnya. Materinya tidak boleh sama dengan teman sebelahnya. Jadi soal-soal Bapak Ibu ini saya bawa ke sana. Maka dari itu buat soal yang benar. Kalau seandainya soal yang nggak benar, nanti soal itu salah, siapa yang bagus itu? Ini saya bacakan ya. Soal dari teman kita nih yang baik hati baik budi. Nomornya berapa? Ibu Adi. Mangga Ibu kuning. Selamat Sajikan ilustrasi di sepanjang jalan menuju desa Desa Bulan. Banyak ditemukan pedagang buah, Alfamart, toko 212, dan pedagang masjid. Dari ilustrasi di atas, kegiatan ekonomi produksi adalah membeli. Kalau menurut Bapak Ibu silakan nih. Hots apa bukan? Nah, hots apa bukan? Karena ini permasalahan hots kembali kepada Bu Cucu. Silakan Bu Cucu kembali lagi. Terima kasih Bu. Baik, bisa diulang lagi Bu soalnya. Disajikan ilustrasi di sepanjang jalan menuju desa Bulan tersebut banyak ditemukan pedagang buah, Alfamart, toko 212, dan pedagang nasi. Dari ilustrasi di atas, kegiatan ekonomi produksi yang sifatnya home industry adalah baik. Tadi ada yang bilang hots dan ada yang tidak bilang hots ya. Kita lihat soalnya kontekstual, Ya. betul kontekstual. Kekinian, Ya. ya. Ada tahapan berpikir nggak? Pertama, C1-nya apa di sana? C1-nya tadi beliau meminta yang manakah kegiatan home industry. Berarti untuk mengetahui home industry, anak harus tahu dulu ciri-ciri. Mana itu perusahaan jasa, mana itu perusahaan dagang, mana itu manufaktur. Di sana C1 atau C2? Kalau ciri-ciri, hafalan kan? Masih hafalan. Ya, masih hafalan. Dia tahu, oh di perusahaan jasa itu contohnya ini. Nah, kalau tadi jawabannya hanya memilih, kembali lagi, ketika jawabannya nasi uduk, ada analisis nggak ya? Nggak ada. Jadi naikkan sedikit pertanyaannya. Stimulusnya sudah oke, tapi harapan yang ibu inginkan adalah anak mengamati dari contoh-contoh tadi, berikan alasannya ketika dia sudah memilih satu jawaban. Kalau bisa, malah kalau bisa dinaikkan menjadi
tidak lagi ke atas. Stimulus Bapak Ibu sudah bagus. Hanya ketika berubah menjadi satu pertanyaan, disinilah belum nyampenya ke C4-nya. Tapi kalau pertanyaannya, coba kalian bandingkan dari keempat contoh di atas, gitu loh. Ya kan? Menjadi karakteristik yang mana, sesuai yang Ibu inginkan. Sehingga anak akan memberikan argumen. Saya akan memilih yang nasi uduk dengan alasan bla 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 bla. Saya akan memilih Indomaret dengan alasan ini. Sehingga ada proses berpikir, gitu. Kemudian bisa saja dinaikkan lagi menjadi pertanyaan berikutnya. Ya, tidak hanya sampai alasan, tetapi jika kamu memilih salah satu usaha di atas, nah itu akan memunculkan ide-ide lagi kepada anak. Posisi dia kan di sekolah ini, misalnya kewirausahaan apa yang bisa dia munculkan dengan prospek seperti itu. Dia mengamati banyak sekali pedagang di sini. Kalaupun dia mau membuka usaha, apa usaha yang akan kamu buat? Itu juga bisa dari stimulus tadi. Kemudian mohon maaf, saya memberikan masukan pada cara membuat naskah soal. Misalnya tadi ada kalimat disajikan ilustrasi, itu dibutuhkan nggak di soal? Tidak. Jadi buatlah pernyataan soal dengan simpel, artinya menggunakan bahasa komunikatif. Kalau kira-kira ada kalimat yang tidak dibutuhkan, lebih baik dibuang. Karena soal yang baik bukan berarti harus panjang. Ya, contoh tadi Bu Nova misalnya, dia cerita dulu, padahal yang ditanya negara mana sih? Nah, gitu. Hanya dengan satu kalimat, negara mana ya yang penyebar virus corona, nggak usah bla 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 seperti itu misalnya gitu. Jadi memang kepiawaian kita dalam menyusun soal kalimat per kalimat ini sehingga singkat, padat, tetapi langsung pada apa yang kita inginkan. Terima kasih ya, sama-sama. Tepuk tangan untuk Bu nih. Gunakan insert media. Insert media. Di mana kan insert media itu bisa lewat pertanyaan gambar. Jadi pertanyaannya ditambah kata gambarnya. Ada di sebelahnya kata insert media. Di sebelahnya. Ada kan? Ada kan? Nah, tapi simpan dulu satu gambar yang ingin ditanyakan. Jadi ilustrasinya. Ya. Apa yang sebenarnya? Oke. Mau ditambahkan banjir. Silakan banjir, cari aja banjir di Galeri ada. izinkan aja. Cari di galeri yang kamera. Izinkan. Ada kamera, tapi di file. Klik tambah, kemudian jelajahi kamera Anda. Silakan dilihat contoh-contoh banjir di lingkungan Ibu. Silakan pilih satu. Biasanya banyak foto-foto banjir. Silakan dicari yang kiriman banjir. Karena itu berarti kontekstual. Karena Ya, tolong perhatian ya, biar Kak Mamat bisa konsentrasi. Disajikan gambar daerah yang kebanjiran di Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan banjir di Teluk Jambe Barat, Karawang? Pilihannya A. Penurunan kontur tanah akibat penambangan gas bumi. B. Penebangan pohon. C. Curah hujan yang tinggi. Dan D. Penggalian pasir. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Ada gambarnya ya Pak Mamat? Ada. Oh, ada gambarnya. Berarti Bapak Mamat Mana Pak? Pamer Pak, pamer. sudah bisa memasukkan gambar dengan ngetik di web. Kalau kita lepas sama dengan Google Docs, kalau kita lepas secara otomatis dia sudah tersimpan. Itu kelebihannya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, tinggal buka saja Quizku kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris My Quiz. Oke, lanjut. Sudah di-set? Sudah. Sekarang udah di-play. Sekarang cobain. Quiznya tadi. Iya. Kemudian play. Ya, ini ya. Klik lagi.
Udah simpan. Udah disimpan, silakan play. Di sini ada ini udah di-share? Udah. Belum tadi ya? Tadi udah. Oke, share dulu. Oke, yang tadi awal udah Yang bikin pertama, mana yang pertama? Ya. Nah, ini yang pertama. nah kalau sudah finishing editing. Oh. Finish editing. Jadi selesaikan dulu. Misalnya ini ya, finish editing. Jadi jangan nanggung, dia nggak mau nanggung. Nanggung dia nggak bisa dipublish. Oke, sekarang baru di finish quiz. Nah, itu baru play. Nah, gitu. Shape-nya bisa menggunakan misalnya gambar benua, gambar tentang banjir, berarti tentang bencana, tentang apa Interaksi misalnya. Iya. Kalau tidak selesaikan saja. Iya. Oke. Selesai. Ini yang baru lagi ya. Pertanyaan baru. Iya. Oh tadi belum ada detailnya. Silakan dibuat detail ya. Misalnya soal itu adalah soal materi kelas 7. Kemudian lagi bab berapa itu di detailnya. Selesai hari ini pelajaran kita materi kedua selesai. Berdiri dulu yuk. Ya silakan Ibu mengambil tempat supaya ke belakangnya tidak terlalu banyak, kita bagi 3. Ayo Bu Nova, berdiri dulu yuk. Jangan dulu otot-otot dan mata yang sudah terlihat laptop yang melihat tulisannya dia. Coba dulu semuanya, boleh sampai ke depan sini. Berbaris ke belakang. Silakan simpan tangan Bapak dan Ibu dua-duanya ke atas kuda temannya. Dua-duanya ya, dua-duanya. Bapak dan Ibu akan saya bawa loncat-loncat. Jadi kalau saya instruksikan maju, coba maju, loncat. Ya. Loncat ya, satunya berat tidak maju. Oke, mundur, kiri Pak, kiri ya, kanan. Oke, belum kompak, sekali lagi ya. Nanti pastikan Bapak dan Ibu mendengarkan dulu. Kalau saya bilang rumusnya salah benar, berarti ketika saya ucapkan maju berarti harus mundur. Oke, kita tes ya. Benar, salah. Mundur, maju. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Oke, salah benar. Oke, kiri, kanan, mundur. Salah ya. Oke, cukup, terima kasih. Analisis soal di sini saya lebih spesifik yaitu ke analisis soal kuantitatif, yaitu ke soal pilihan ganda. Aplikasi ini saya tawarkan bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan kuisnya secara manual, berbasis paper. Karena kalau manual itu kan tidak sekaligus ada analisisnya. Beda dengan menggunakan Google Formulir, menggunakan Quizizz. Ini saya tawarkan aplikasi analisis soal kuantitatif ini, aplikasinya berbentuk Excel. Nah, mungkin sangat familiar ya Bapak Ibu ya, bentuk Excel. Itu mudah bagi Bapak Ibu yang sudah yang masih terbiasa menggunakan dengan berbasis kertas. Untuk pembuatan analisis soal, mari kita gunakan aplikasi Excel ini. Istilahnya nama aplikasinya adalah Equan. Yang membuatnya orang direktorat ya Bu Haji Cucu ya. Ya Pak Fatur namanya. Ya, mungkin kegiatan analisis soal lain dengan analisis soal. Kita biasanya walaupun pembuatan soal bisa dibilang mudah-mudah susah, tapi tetap kita selalu bersemangat membuat soal karena itu merupakan tolak ukur kita untuk mencari nilai anak ya, betul tidak Bapak Ibu? Nah, yang terakhir, setelah membuat soal, hasilnya sudah ada, kita kadang lupa membuat analisis soalnya. Masih suka dibuat nggak Bapak Ibu? Gak apa-apa ya, jujur itu sebuah kebanggaan, itu berkarakter ya. Kita mengenai analisis soal itu apa?
saya ingin nanti Bapak Ibu berkelompok, tidak perlu berpindah tempat, bisa berdua, berempat, bertiga, ya dekat-dekat saja. Seperti tadi ya, kita ingatkan kembali apa itu analisis soal. Saya mau membuatnya berbentuk di sini sebutnya grafik PMI, plus minus interesting. Plus itu untuk kelebihan, minus untuk kekurangan, dan interesting itu opini Bapak Ibu mengenai materi ini. Nanti dibuatnya mengikuti grafik ini, PMI, bisa kan Bapak Ibu buatnya ya? Bisa ya. Nah, saya minta bantuan dari rekan saya, tolong dibagikan kertas APS-nya, Pak. Bu, maaf. Ya. Boleh berdua, Pak, boleh berkelompok, lebih dari 2 orang juga boleh. Silakan dibagikan. Apa, Pak? Berempat boleh. Apa sih yang nggak boleh buat Bapak? Nanti saya nggak bisa pulang kalau bilang nggak boleh. Plus minus interesting. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu berkelompok, mulai dibuat grafiknya, buat lingkaran saja Pak, menggunakan ballpoint atau pensil. Ya, dibuat lingkarannya. Langkah yang kedua, setelah dibuat lingkarannya, Bapak Ibu tuliskan kelebihan pembuatan analisis soal pada bagian P. Berarti itu kelebihan di bagian P. Kelebihannya apa sih kita membuat analisis soal itu? Nah, untuk kekurangan, Bapak Ibu silakan tuliskan di bagian F. Kekurangan pembuatan analisis soal itu apa? Yang terakhir, opini Bapak Ibu mengenai kegiatan analisis soal itu apa sih? Bisa beri waktu 2 menit. Gak perlu serius-serius Bapak Ibu, bawa santai aja. Bersedia Bapak atau Ibu? Iya, mangga Ibu, gak bakalan diruntung kok Bu. Malah dikasih hadiah nanti sama Bu Siti Aisyah. Oh Ibu mau juga? Ya. Mau siapa dulu nih? Ibu dulu, boleh deh ya. Setelah Ibu nanti Bu yang sebelah kiri saya. Mangga Bu, ke depan. Bu Siti Aisyah tolong dihafal ya, nanti berdiri Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok online apa itu analisis soal dan kekurangan serta opininya. Ada kelebihan yang ada kelompok kami. Yang pertama, mengetahui capaian HI, HM, kelompok KIPA, dan juga dan lain. Kemudian mengetahui pari dan tidaknya visual. Yang ketiga, mengetahui daya pembedanya. Kemudian kekurangannya, tidak semua kompetensi itu bisa diukur. Nah, opininya membiasakan anak untuk menganalisis setiap soal yang dibuat. Assalamualaikum. Menurut saya, kelebihan dari analisis soal itu adalah dapat mendapati kualitas soal yang kita gunakan untuk menilai kemampuan siswa. Kemudian kekurangannya, analisis soal ini dipengaruhi juga oleh kualitas siswa, jadi tidak bisa disamaratakan. Kita mungkin bisa menilai di satu kelas soal tersebut dinilai baik, tetapi belum tentu soal tersebut apabila digunakan di kelas lain baik juga. Itu opininya. Membuat pencerahan bagi saya sebetulnya. Saya belajar banyak dari mereka, dari para senior. Ya memang betul bisa kita akui, itulah beberapa kelebihan dari pembuatan analisis soal. Bisa jadi dengan pembuatan analisis soal kita bisa mengetahui kelebihan atau layak tidaknya soal tersebut kita gunakan kembali. Betul tidak Bapak Ibu? Dan kekurangannya memang
untuk tolak ukurnya, untuk tidak semua aplikasi bisa kita jadikan mewadahi untuk ke semua soal ya. Baik, nah itu adalah sedikit mengulas sekilas balik tentang pembuatan analisis soal. Saya nggak dikejar waktu, ternyata sudah pukul 11:30, jadi saya agak cepat, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan analisis soal itu adalah yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai substansi dari analisis soal tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan guru menjadi lebih terampil dalam pembuatan analisis soal. Yang ketiga, juga meningkatkan motivasi kita dalam pembuatan analisis soal. Dan yang keempat, mengetahui karakteristik butir soal. Seperti kita ketahui, analisis soal itu selalu erat kaitannya dengan 3 hal ini. Pertama, daya pembeda, kedua, tingkat kesukaran, dan yang ketiga, tadi keberfungsian pengecoh. Apa sih daya pembeda? Ini ada rumusnya. Daya pembeda itu sama dengan 2 kali banyak siswa pada kelompok atas yang menjawab benar dikurangi banyak siswa pada kelompok bawah yang menjawab benar dibagi banyak siswa. Ini kriterianya saya ambil dari Postmedik 2013. Tingkat kesukaran memiliki rumus seperti ini, saya ambil juga dari Postmedik 2013, bahwa tingkat kesukaran sama dengan banyak siswa pada kelompok atas yang menjawab benar ditambah kelompok bawah yang menjawab benar dibagi banyak siswa. Dan ini kriteria tingkat kesukarannya, sukar, sedang, mudah. Nah, yang terakhir efektivitas pengecoh, rumusnya proporsi siswa yang menjawab pengecoh sama dengan banyak siswa yang menjawab pengecoh dibagi banyak siswa. Ini kriteria efektivitas pengecoh. Pertama, daya pembeda pengecoh negatif apabila pengecoh berfungsi. Kedua, proporsi siswa yang menjawab pengecoh tersebut minimal 2,5%. Nah, kita masuk ke aplikasinya. Mungkin kalau itu teori ya Bapak Ibu ya, yang penting kita aplikasi. Untuk aplikasinya ini berbentuk Excel, nanti saya kirim ke Bu Siti Aisyah biar disebarluaskan langsung di grup WA ya. Itu cukup membaca petunjuknya saja. Lalu ini halaman judul, kita menuliskan nama sekolah, identitas sekolah kita. Lalu ini kegiatan inti kita adalah di bagian input. Di bagian input ini sederhana, Bapak Ibu hanya menuliskan nama anak dan jawaban anak. Ini kebetulan terlihat ganda. Untuk hasilnya itu langsung jadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berpikir berhitung lagi, langsung jadi, langsung cetak. Ini untuk grafis itu grafik. Pemaparan saya tidak bisa praktik langsung, hanya sampai di sini. Jadi dengan nama peserta, kemudian topik workshop yang diikuti, asal sekolah Bapak dan Ibu, kemudian tempat pelaksanaan workshop. Berikutnya silahkan diisi sesuai dengan pertanyaan. Kalau sudah Serangkaian acara kita hari ini dari pagi sampai siang hari. Pertanyaan saya satu, bosan nggak sih?